Let's go, let's go. Ya mungkin yang ada yang duduk di depan mungkin. Onggi, apakah Onggi daftar gak sih? Lagi on the way. Terus siapa lagi? Onggi, Renaldi. Dedi enggak? Selamat siang Harmoni. Selamat siang Harmoni. Si Bote sekali-sekali ngomong cuman agak tajam ya. Enggak. Udah? Kita mulai aja. Oke. Baik, selamat siang semuanya teman-teman, rekan. Belum? Sorry. Oke baik, selamat siang semuanya rekan-rekan dari RLC. Selamat siang, mana suaranya? Oke. Selamat siang juga buat rekan-rekan yang mungkin ada yang bergabung melalui jaringan Zoom siang hari ini. Dan mungkin Bapak Gembala kita yang lagi repot di Taiwan sana mungkin bergabung siang hari ini. Tapi kayaknya lagi makan-makan kalau saya lihat tadi. Lagi makan-makan. Oke. Buat semua rekan-rekan adalah sebuah kebaikan Tuhan dan inisiatif dari Tuhan kalau kita semua boleh hadir di tempat ini. Semuanya untuk itu mari kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin siang hari ini untuk kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan kita. Amin. Dan untuk itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Boleh dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, sama-sama kita mau mengakui, mengatakan iman kita, mendeklarasikan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama. Aku percaya kepada Bapa, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Boleh lihat dulu kiri kanannya, depan belakangnya. Katakan selamat beribadah. Selamat beribadah. Ada sebuah pujian yang sangat bagus sekali. Kita mau belajar bersama-sama siang hari ini. Namun sebelumnya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. We say thank you Lord for everything that you have done in our life and everything that you are going to do. We say thank you Jesus. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Grace, what have you done? Murder for me on that cross, accused in absence of wrong, my sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place. Oh, my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. And all to be like you, give all I have just to know. Beside you, forever the hope in my heart. Oh, where is your sting? Your part is dead and I see. Taught me to live in mercy, my heart not to see. Today and its trouble shall come. I know that your strength is enough. The scandal of grace, you died in my place, so my soul. Just to know forever my hope in my heart. Everybody sing it out. Oh, to be like you, give all I have just to know.
sekali lagi dengan segenap hatimu katakan pada Tuhan. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Mari jemaat saja katakan. Oh, to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my. Sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Oh, to be like you, give all I have just to know. Syukur kita kepada Tuhan. Oh, Jesus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Oh. To be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Say it one more time. Oh, to be like the hope, forever the hope in my heart, forever the hope in my heart. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We were singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We were singing for the glory of the risen King. Oh, Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. Yes, Lord, He is mighty to save. Oh, forever, author of salvation.
whole world sing. We were singing for the glory of the risen King. Everybody sing it out. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We were singing for the glory of the risen King. Yeah. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Yeah. Sekali lagi boleh cari minimal 2 orang aja yang berbeda. Boleh kasih salam atau kasih tos. Kasih salam atau kasih tos. Bilang kita menyembah Tuhan kita yang ajaib. Ajaib kau Tuhan, kau sungguh heran. Semua yang di sini memuja Tuhan. Yeah. Oke, semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau angkat pujian ini. 1, 2, 3. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya boleh bertepuk tangan. Yeah. Oh come on, ajaib kau Tuhan. Ajaib Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta semuanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Yeah. Yo, mari lebih semangat lagi kita angkat pujian ini pada Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Ayo Ancis, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Kau Raja atasku. Semuanya boleh angkat tangan bersama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sorakan. Terbangkah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta semuanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Raja mulia. Amin. Silakan Bu, duduk Bapak Ibu Saudara. Mari tenangkan hati kita sejenak, kita akan masuk ke dalam God Cleanses. Dan sama-sama kita akan mengakui dosa kita di hadapan Allah. And let me start with this.
Dunia ini tidak ideal, kita semua tahu itu. Ada banyak hal dalam dunia ini yang menyebalkan, kita semua juga tahu itu. Kita bahkan dalam level tertentu telah mengembangkan sejenis pertahanan diri supaya kita tidak terlalu terganggu oleh hal-hal menyebalkan ini. Pertahanan diri terhadap realita bahwa Jakarta akan selalu panas, selalu macet, selalu berpolusi. Pertahanan diri terhadap postingan teologi sembarangan di sosial media yang suka buat naik darah. Pertahanan diri terhadap kenyataan bahwa kulit yang mengendur dan hairline yang semakin mundur adalah versi diri yang paling jujur. Kita semua menghadapi hal menyebalkan setiap hari dan kita semua mencoba berdamai dengan itu. Tapi di antara semua hal menyebalkan biasanya ada satu hal yang extra irritating. Satu hal yang sebegitu mengganggunya sampai-sampai semua pertahanan diri luntur dan kedamaian gugur. Bagi saya, hal itu adalah ketika mama saya meminta saya mengajarkan cara menavigasi aplikasi smartphone. Setelah M-Banking BCA, Facebook, Instagram, dan Tokopedia, baru-baru ini mama saya meminta saya mengajarkan cara pakai Shopee. Dan saya dapati pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara lihat saldo? Ini kenapa nggak gratis ongkir ini? Kok nggak ada potongan harganya? Ini cara bayarnya bagaimana? Apa ya password mama? Ini barang udah dikirim apa belum? Pertanyaan-pertanyaan ini rupanya benar-benar bisa membuat saya gregetan. Dan mama saya punya ketakutan tidak berdasar bahwa kalau dia salah pencet sekali, semua uang di tabungan bisa lenyap seketika. Sehingga dia harus berkali-kali bertanya dan saya harus berkali-kali menjelaskan hal yang sama hanya untuk meyakinkan dia bahwa betul itu tombol keranjang, betul itu tombol buat lihat chat, benar ini harus masukin password dan iya passwordnya yang itu. Dan sebelum saya bilang iya, dia nggak akan berani klik. Karena again kalau salah klik somehow deposito yang ada di BCA bisa ikut ketarik. Jadi semakin saya menjelaskan, semakin nada saya meningkat, semakin intonasi saya tajam, semakin level irritating saya memanas. Dan itu belum ditambah dengan drama tambahan, mana kok barangnya belum sampai, ini pasti penipuan ini. Ini salah kirim barang ini, coba dikomplain. Mana kok belum balik duitnya, kan udah dikomplain 5 menit lalu. Di momen inilah saya benar-benar bisa meledak dan merasa ini mama saya ini merepotkan sekali. And it will left me with some guilt. Kenapa gue galak banget ya? Sinting lu Chan, kenapa lu bisa meledak sebegitu sama mak lu sendiri? Padahal lu dulu waktu kecil juga diurusin, lu dulu juga pasti banyak tanya dan dijawab dengan sabar. Emang betul ya kasih ibu tuh sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala, lu bener-bener parah lah. We all have that one irritating thing. And for one thing, to be irritating, it has to be important enough for us. Makanya biasanya hal irritating itu jatuh ke dalam hubungan dengan orang tua. Bagi saya itu mungkin ketika mama saya ngeribetin dengan ajarin mama cara pakai Shopee dong. Tapi mungkin bagi Broken Sense itu adalah ketika mama telepon di saat lagi hektik, buat curhatin hal yang itu-itu aja, atau buat ngejelekin saudara yang itu-itu lagi, dan terus menerus tanya kapan merit. Mungkin bagi Broken Sense yang lain lagi itu adalah ketika papa WhatsApp di akhir bulan cuma buat minta duit. So I do some soul searching, why am I irritated by that so much? Dan saya dapati dalam diri saya, rupanya ada keinginan untuk tidak diganggu oleh hal-hal seperti itu. Ada keinginan untuk bisa bebas dari tanggung jawab menyebalkan ini. Hidup saya sudah cukup hektik, beban saya sudah cukup berat tanpa ditambah gangguan tambahan seperti ini. Saya bisa bebas dari beban ini. Kapan waktunya bagi saya untuk membangun diri saya sendiri tanpa harus direpoti oleh tanggung jawab keluarga ini itu? Kapan dong akhirnya giliran saya untuk terbang dan mencapai impian tanpa harus bayarin ini itu terus? Belum saatnya Broken Saints. Dan saya rasa tidak akan ada saatnya dan tidak boleh ada saatnya. Orang tua itu kan salah satu penyelenggaraan kedaulatan Allah yang pertama buat kita. Allah yang memilihkan orang tua kita buat kita. Dan sama seperti hubungan pernikahan, orang tua dan anak adalah jenis hubungan yang berlangsung sampai maut memisahkan.
Sebab entah setua apapun kita, entah udah punya berapa anak kita tetap anak dari papa mama kita. Jadi tidak ada yang namanya terbang sendirian meninggalkan sarang. Yang ada adalah terbang bersama orang tua kita. Kalau kita harus naik, mereka harus ikut di bawah naik, bukan saya naik dengan meninggalkan mereka di bawah. Lagi pula daripada mereka kelaparan dan minta beras sama baik mereka mintanya sama kita. Daripada mereka kesepian dan gak bisa tidur semalaman, bukankah lebih baik mereka curhat sama kita? Daripada mereka pinjam duit sama saudara, bukankah lebih baik mereka minta duitnya sama kita? Jadi, bagi anak-anak yang ingin buru-buru lepas tugas, bagi anak yang mulai lupa sama beban rumah, mari mengaku dosa bersama dan mari bertobat bersama. Saya berikan waktu kepada Broken Saints semua untuk masuk ke dalam silent prayer. Bapa yang baik, izinkan kami datang membawa pengakuan dosa kami. Terutama dalam hubungan kami dengan orang tua kami. Ampuni kami Tuhan. Somehow di tengah perjalanan kami lupa bahwa mereka orang tua dan kami mulai mengasosiasikan mereka sebagai beban. Kami lupa bahwa kami satu rumah, satu tubuh, satu hati. Dan kami lupa sekalipun kami jauh, tidak boleh ada saatnya di mana kami memisahkan jiwa dan pikiran kami dari urusan rumah. Maka ampuni kami Tuhan. Kalau kami ingin buru-buru lepas, kalau kami ingin buru-buru bebas, maafkanlah kami. Dan izinkanlah kami memohon umur yang panjang untuk papa kami, untuk mama kami. Sampai kami sempat berbakti Tuhan. Sampai kami sempat menunjukkan bahwa segala daya dan upaya membesarkan kami sungguh tidak sia-sia. Sampai mereka bisa melihat kami sukses. Sampai mereka bisa berkata hidup kami baik. Sehingga kalaupun mereka pulang, mereka bisa pulang dengan rasa aman. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi ampuni kami. Berkati hubungan kami dengan orang tua kami. Amin. Dan Broken Saints, dengarlah petunjuk hidup baru yang datang pada hari ini. Saya akan bacakan pertama-tama 2 ayat. Yang pertama dari Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang kedua dari Deuterokanonika Katolik. Dari kitab Tobit pasalnya keempat ayat 3-4. Hormatilah ibumu dan janganlah meninggalkan dia seumur hidupnya. Lakukan apa yang menyenangkan hatinya dan jangan membuat hatinya sedih dengan cara apapun. Ingatlah ibumu anakku, sebab ia telah menghadapi banyak bahaya demi engkau ketika engkau masih dalam kandungannya. Jadi bagi anak rantau dan non rantau, sering-seringlah menyapa di grup WA. Jangan dicuekin kalau disapa selamat pagi, udah makan belum, kalau dikirimin video. Jangan merasa ganggu kalau ditelepon. Mari dengarkan curhatnya dan mari ikut curhat. Mari jadwalin pulang ke rumah secara rutin. Mari jadwalin jalan-jalan bareng, makan bareng secara rutin. Bukan uangnya. Tapi waktu, perhatian, kehadiran, kebersamaan itu yang penting. Terutama bagi anak cowok yang suka cuek. Bertobat. Belum saatnya kamu menggunakan uang yang kamu kumpulkan buat membangun kerajaan sendiri. Akhirnya saya bebas buat beli sepatu Nike yang ini dan itu. Akhirnya saya bebas beliin untuk pacar saya skincare yang ini dan yang itu.
Sementara ibumu di rumah masih pakai sendal yang sama 10 tahun lalu dan pakai body lotion ekstrak bangkuang buat di muka. Bertobat. Citra mereknya ya. Jangan dulu. Ingat, kalau ada kesempatan kita meraih uang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saatnya mamamu ganti sendal. Saatnya dia ngerasain seperti apa sih spa itu. Saatnya dia ke salon buat gunting rambut. Saatnya dia ngerasain bonding. Saatnya dia bisa bilang ini cincin dikasih anak gua. Bonding, udah bukan bonding ya, smoothing. Saatnya ngerasain smoothing. Keratin. Baik. Mumpung sebentar lagi Natal, mari ingat. Tiba saatnya jadi anak. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Saya tahu mungkin ini pengakuan dosa, haru biru apa segala macam, tapi kita boleh kasih apresiasi buat Pastor CJ untuk pengakuan dosa God's cleanses-nya. It hits me a lot karena kurang lebih saya juga mengalami hal yang sama ketika mama cuma telepon di awal bulan karena dia tahu saya lagi gajian. Tapi boleh sama-sama kita renungkan dan terima kasih sekali lagi Musa. Ya boleh ya saya panggil Musa. Terima kasih juga dan semakin menegasi bahwa kitab Tobit juga masuk di RLC dibaca. Saya mengundang semua teman-teman untuk bangun berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Saatnya Tuhan akan berbicara di tengah-tengah kami siang hari ini. Kami percaya Allah yang baik, Allah yang lembut, yang akan menegur kami, yang akan mengingatkan kami tentang segala sesuatu. And all to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you, forever the hope in my heart. And all to be like you, give all I have just to know. Jesus, there's no one beside you, forever the hope in my heart. And all to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you, forever the hope in my heart. Mari lebih sungguh lagi katakan pada Tuhan. And all to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you, forever the hope in my heart. Mari jemaat saja katakan pujian ini pada Tuhan. No to be like yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebablah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. And all to be like you,
Everybody sing it out. Want to be like you. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Forever the hope in my heart. Forever the hope in my heart. Kita berdoa. Dan sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami. Karena tidak ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan. Izinkan Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami. Arahkan mata kami dan sentuh jiwa kami. Sehingga kami boleh hidup ke arah yang Engkau mau. Kami mau mendengarkan, kami mau memikirkan, mencerna dan melakukan kebenaran firman. Amin. Silahkan duduk, Broken Saints. Kasih tepuk tangan dulu buat Palin Musik, buat WL kita, buat Ko Felix, WL kita yang sedang sakit sebetulnya, yang pemain keyboard juga ketularan WL-nya. Dan kemudian Ko Felix juga yang sempat kena vertigo. Broken sekali ya semuanya ya, memang betul-betul Broken Saints. Oke, saya mau menyapa dulu buat teman-teman yang mengikuti secara online. Mama ya, Mama memang sangat setia sama saya. Oke. Halo tim, walaupun saya tahu dia lagi cari hotel, tapi saya tetap kasih halo tim. Apa kabar di Taiwan? Udah dijawab sama si Aldi. Oke. Nah, sebelum saya memulai, saya merasa wajib gitu untuk ngasih tahu kenapa saya bisa berada di sini, yang bagi saya sebetulnya merupakan kesalahan. Ini akibatnya betul, itu skandal banget nih sebetulnya. Sebetulnya timbul tuh dari satu ide yang in my opinion itu ide itu mengada-ngada gitu ya. Karena yang khotbah tuh jangan hanya kami aja, ini curhat pestel. Yang khotbah tuh jangan kita bertiga aja, kita mau juga melibatkan yang lain. Dan kemudian saya dan Yulia lah yang menjadi korban. Yang kedua, saya juga tidak tahu kenapa saya bisa kalah cepat booking bulan dari Yulia. Sehingga saya mendapatnya di bulan ini, padahal saya inginnya di bulan Januari gitu. Jadi saya masih punya banyak waktu buat persiapan. Tapi ya begitulah ya. Jadi cukup sekian, kita akan masuk dulu ke dalam firman Tuhan. Maaf ya, saya minum dulu. Oke, sebetulnya khotbah ini tuh muncul sebagai suatu refleksi, ya, sebagai bentuk dari refleksi dari beberapa perenungan, gitu. Dari beberapa perenungan lah khotbah ini kemudian timbul. Bagian pertama perenungan saya dimulai ketika suatu malam saya menonton BBC Channel, gitu, channel BBC, dan sedang ada satu program yang menceritakan tentang kehidupan di negara dunia yang lain gitu, di bagian dunia yang lain. Nah, disitulah pertama kali saya menemukan tentang satu kisah. Khotbah ini saya beri judul di Open Prison. Kenapa? Nanti teman-teman mungkin bisa memahaminya ketika sudah mengikuti. Nah, di sini saya menemukan kisah tentang Fatima Story gitu. Jadi saya menemukan seorang wanita muda, dikisahkan seorang wanita muda Somalia yang bernama Fatimah. Dia itu tinggal di salah satu kamp pengungsian yang paling besar di dunia. Salah satu yang paling besar di dunia yaitu di Dadaab. Bacanya Dadaab kali atau Dadaab. Nah, wanita ini asal Somalia. Saat itu dia usianya 28 tahun. Nah,
Somalia ini sudah mengalami begitu banyak internal konflik. Jadi peperangan di antara mereka dimulai sejak 1991 sampai saat ini. Jadi belum selesai sama sekali. Ini jauh lebih lama dari ya Israel Palestina kan on off ya. Nah, kalau ini continuing gitu. Selalu. Bahkan dikatakan bahwa korban jiwanya itu sudah tidak terhitung, sudah jutaan. Nah, karena kondisi Somalia yang demikian gitu, yang sangat tidak stabil, akhirnya banyak penduduk Somalia yang pergi ke Kenya. Jadi letaknya itu sangat perbatasan gitu ya. Nah, Dadap saat ini menampung 300.039.108 individu. Jadi itu betul-betul besar sekali. Dan kehidupan di sana itu sangat minimalis. Minimalisnya bahkan mungkin di bawah minimalis gitu. Jadi ada gubuk atau tenda dengan atap daun akasia. Lokasinya kita tahu di tengah gurun gitu kan. Nggak ada nggak ada air. Nggak ada air bersih, kekurangan sanitasi, nggak ada toilet yang cukup gitu. Karena begitu banyak yang tinggal di sana. Dan mereka sangat bergantung kepada humanitarian ya organization gitu. Betul-betul organisasi-organisasi kemanusiaan yang menolong di sana, yang tinggal di sana, yang mau terbeban dan donasi-donasi. Jadi bisa dibayangkan betapa terbatasnya. Gitu. Nah, Fatima ini usianya 28 dan dia sudah ada di camp itu selama 23 tahun. Jadi waktu umur 5 tahun, dia dibawa ibunya sebagai pengungsi ke camp tersebut. Dan selama 23 tahun dia tinggal di situ. Dia bisa membaca, dia bisa menulis, karena di situ ada sekolah yang sekali lagi dilakukan oleh organisasi kemanusiaan. Gitu. Tapi dia tidak punya kemampuan, yang maksudnya bukan nggak punya kemampuan, tapi nggak bisa untuk get out dari situ. Kenapa? Karena pemerintah Kenya itu punya aturan yang sangat ketat untuk pengungsi. Pengungsi baru tahun lalu lah ya, tahun 2022 mulailah ada aturan bahwa pengungsi bisa untuk menjadi pekerja di Kenya. Tapi itu birokrasinya sangat susah gitu, paperwork-nya sangat susah. Sebelum itu tidak ada yang namanya bisa seorang pengungsi menjadi penduduk apalagi bekerja di Kenya. Jadi betul-betul hanya boleh tinggal di situ. Dimana kalau keluar camp juga hanya boleh 19 km dari camp doang. Yang which is nggak bisa kemana-mana. Karena desa yang terdekat itu 90 kilo dari situ. Nah, jadi itu ada perbatasan ya kan, kita bisa lihat. Dan ini tuh ketika Fatimah umur 5 tahun dibawa ibunya, untuk berjalan dari Somalia ke Kenya itu butuh waktu 3 minggu melewati padang gurun. Jadi aku nggak bayangin bangsa Israel ya, ini beda cerita. Tapi mungkin kebayangnya agak-agak kayak gitu. Karena mereka betul-betul mengandalkan air hujan untuk minum di sepanjang jalan. Bawa bekal gimana seadanya. Mereka pindah karena desa mereka diserang gitu. Desa mereka di-attack, bapaknya, saudaranya semuanya mati ditembak. Dan mereka dengan tetangga-tetangga baru bisa out. Berjalan selama 3 minggu, ada yang mati di tengah perjalanan, banyak yang mati. Sampai dan hidup di Dadap. Mau pulang gak mungkin, karena sangat tidak stabil di Somalia. Begitu banyak ancaman, kelaparan, penculikan dan sebagainya gitu. Tapi mau maju, keinginannya dia sebetulnya cuma punya kehidupan yang lebih baik, yang sebetulnya nggak ada bedanya dengan setiap kita, gitu kan. Tapi dia juga tidak bisa maju, tidak bisa kemana-mana, karena dia stuck di situ sampai saat ini. Nah, kisah Fatimah ini seperti wake up call saat itu buat saya, begitu menggugah. Kenapa? Karena saya merasa, saya dipaksa untuk keluar gitu, untuk look beyond tembok kecil saya, lingkungan kecil saya yang aman, lingkungan kecil saya yang nyaman, dan melihat bahwa ada satu bagian gitu di dunia
yang hidupnya tuh jauh lebih bergumul, jauh lebih menderita, jauh lebih sulit. Yang orang-orang ini hidup di situ puluhan tahun dan tidak tahu kapan endingnya. At least ketika kita mencoba sesuatu, at least ketika kita bekerja, at least ketika kita melakukan, mengusahakan apapun, at least kita punya hope bahwa suatu saat keadaan saya akan menjadi lebih baik. Keluarga saya akan menjadi lebih baik. Kerjaan ini akan menghasilkan. Tapi Fatima dan pengungsi-pengungsi di Kenya tidak. Tidak punya that kind of hope. Gitu. Dan hal ini membuat saya merenungkan ada dua hal gitu. Saya melihat ada dua kenyataan. Jadi ya itu bahwa kita ini hidup di broken world. Seperti tadi si C udah bilang ya, bahwa kita mengakui bahwa dunia ini memang rusak gitu, dunia ini broken dan akibatnya banyak broken people. Mungkin Fatima dan pengungsi yang lain itu hanya korban, gitu kan? Tapi tetap itu terjadi karena ada banyak broken people, gitu kan? Yang kedua, manusia ternyata dihadapkan pada satu pengalaman universal yang namanya, yang saya sebut sebagai not enough condition. Kondisi yang nggak cukup. Dalam kasus Fatima, kondisi tidak cukupnya itu karena dia tidak secara fisik bebas, oke? Mereka memang lepas dari Somalia, mereka bisa punya tempat tinggal, dapat makan gitu. Tapi nggak cukup sanitasi, nggak cukup kehidupan yang baik, nggak cukup air bersih, nggak cukup kesempatan. Jadi tetap ada di dalam not enough condition, gitu kan? Dan karena itulah mereka tinggal di kayak open prison. Tolong balik ke yang sebelumnya. Jadi hidup bebas, tapi sebetulnya tetap penjara. Tidak dibelenggu, tapi tetap terikat, gitu kan? Tidak ditahan, tapi terbatas. Dan itu membuat saya melihat kepada not enough condition itu. Next. Nah, ini adalah satu kondisi tidak cukup itu mempunyai landscape, mempunyai lapisan demi lapisan. Nah, orang tuh kebanyakan bergumul, pasti akan selalu ada hal yang nggak cukup kan? Waktu, uang, tidur gitu. Dan saya kurang tidur karena nyiapin khotbah ini, curhat-curhat. Enggak. Kebebasan, Fatimah nggak punya kebebasan. Pengungsi-pengungsi itu nggak punya kebebasan. Banyak yang dibutuhkan, hikmat, validasi, disiplin, pekerjaan, pengalaman, rasa aman, cinta, empati. Gitu. Itu semua hal-hal yang manusia bergumul dengan itu. Dan manusia mengalami tidak not enough condition gitu, tidak cukup, kondisi tidak cukup dalam hal-hal itu. Yang lucunya adalah kita tidak bisa, karena gini, anggapan kebahagiaan adalah kita bisa, seolah-olah kita bisa memiliki gitu, kita bisa cukup memiliki segala sesuatu. Tapi ternyata tidak. Ada orang yang mungkin punya waktu banyak, tapi dia tidak punya uang. Ada orang yang punya uang, tapi dia tidak punya kebebasan. Atau tidak punya hubungan yang baik dalam keluarganya. Ada yang punya kesempatan, tapi dia kurang pengalaman. Ada yang punya status, tapi dia masih nggak puas juga, gitu kan? Karena dia butuh yang lain. Dia butuh pengakuan, dia butuh validasi. Jadi akan selalu ada kondisi tidak cukup. Setiap kali kamu mendapatkan yang satu, kamu kehilangan yang lain. Next slide. Nah, jadi dari kondisi tidak cukup ini ada 3 aspek gitu. Bahwa yang satu kebutuhan bersifatnya dinamis. Jadi apa yang mungkin terpenuhi kemarin, mungkin nggak cukup buat besok. Waktu dulu saya berpikir, oke, misalnya gaji sebulan sekian cukup. Ternyata di hari ini gaji sekian tidak cukup. Gitu. Jadi sifat kebutuhan yang dinamis ini berkontribusi pada perasaan tidak mampu yang
keep on going gitu. Sehingga kita individu bergulat dengan tantangan yang terus-terusan juga. Karena berusaha menyelaraskan kan dengan kebutuhan yang terus berkembang. Yang kedua, ada eksternal faktor, ada tuntutan lingkungan. Kita melihat lah ya pengaruh media, budaya, itu kan semuanya punya kontribusi. Kita lihat IG, pernikahan 75M. Dan saya tantang wanita-wanita single di sini yang tidak membayangkan gitu. At least membayangkan. Cowok-cowok nggak ada yang wanita biasanya. Nah, yang membayangkan setidaknya, wah gaunnya gitu, wah mobilnya. Tuh ini udah senyum-senyum di belakang. Udah ngebayangin dia. Wah gitu kan. Nah, akibatnya kan pemboman tanpa henti gitu ya, yang isinya gambar dan pesan yang memberikan versi ideal dari satu kesuksesan, itu tuh membuat standar yang nggak realistis. Gitu. Akhirnya kita setidaknya tuh ada image, ada benih yang ditanam gitu di dalam pikiran kita. Oh, buat sukses itu Aldi mesti punya kopi yang bagaimana gitu kan. Coffee shop yang seperti apa gitu kan. Seolah-olah ada standarnya gitu. Sehingga menciptakan lingkungan di mana individu tuh kadang merasa terus-menerus, oh saya masih gagal ya. Saya masih belum mampu ya. Makanya Aldi kalau dalam IG-nya suka menulis, saya masih bikin konten seadanya gitu. Karena dia merasa, padahal bagiku, oh hebat ya Aldi udah bisa melakukan ini, mencoba gitu kan. Tapi pasti ada gitu di dalam lubuk hatinya, karena dia mungkin melihat perbandingan. Ya. Yang oh saya ternyata masih belum cukup. Gitu. Sebelum ada yang ngomong, dia sendiri yang bilang konten saya masih seadanya gitu. Gitu. Nah kemudian kita lanjut, ada aspek ketiga. Aspek ketiga menyebabkan dari kondisi tidak cukup ini menimbulkan ketidakpuasan tanpa henti. Jadi manusia menemukan bahwa diri mereka terjebak dalam pola siklus, di mana pencapaian satu tujuan menghasilkan pencapaian yang lain, tujuan yang lain. Udah nih, udah tercapai nih menjadi pendeta. Karena kita di gereja lebih enak ngomongnya soal pendeta aja ya. Masih ingin punya tujuan yang lain. Enggak puas. Masih enggak puas, ada aja tujuan yang lain gitu kan. Kenapa? Karena seperti yang pernah Pastor Vinky khotbahkan, berasal daripada perbandingan atau persaingan imajiner gitu kan. Karena selalu compare lagi, ini kayaknya jadi ini tuh enak nih, status gue pasti akan lebih baik nih, gitu kan. Akan mendapat lebih banyak follower nih, gitu kan seolah-olah. Jadi ada ekspektasi yang enggak realistis gitu. Dan mengakibatkan kan kecenderungannya tuh jadi kayak ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Nah, pengejaran kesempurnaan dan perbandingan dengan orang lain tuh memperkuat sebetulnya perasaan gak mampu. Karena saya pikir ketika orang merasa mampu, dia justru tidak banyak gitu, tidak banyak apa yang namanya memaksa gitu, tidak banyak memaksakan satu keadaan. Dia tidak perlu validasi berlebihan. Karena dia tahu dia mampu. Pastor CJ punya banyak kemampuan. Tapi dia tidak merasa perlu validasi yang bagaimana. Sehingga ketika dia diinterview sekalipun, dia jawabnya jujur. Gitu. Ketika dia ditanya gaji berapa, mau gaji berapa? Dulu pengalaman gajinya dapat berapa? Dia cerita gimana dia dapat PK yang kecil. Yang penting cukup buat beli skincare Shopee. Itu di interview, saudara-saudara. Gitu. Jadi tapi pengejaran akan kesempurnaan tuh justru malah memperkuat perasaan gak mampu itu. Gitu.
Dan akhirnya siklus itu semakin susah buat diputuskan. Next slide. Dan ini menjadi satu never ending journey. Karena tadi aspek satu, kebutuhan tuh selalu berubah. Dinamis. Yang coba 5 tahun lalu, apa yang Leni inginkan? Itu berarti tetap ya, itu bagian yang sampai sekarang tetap ya. Oh, standar pernikahannya beda ya Len ya. Standar cowoknya beda ya, 5 tahun yang lalu sampai saat ini. Jadi kebutuhan, aspirasi, dan keinginan tuh berubah kan, dinamis gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika not enough menjadi never enough. Terus-terusan muter di situ, muter lagi di situ, mulai lagi. Karena sekali lagi kita tidak akan pernah bisa memenuhi semuanya. Kita mendapatkan yang satu, kita mungkin akan lack di yang lain. Dan kalau not enough menjadi never enough, kita kayak ditarik sana sini. Kayak ini nggak cukup. Oh ya ini nggak cukup, ayo kita ke sini. Nggak cukup. Dan tidak ada habis. Itu bagian perenungan yang pertama. Dan masuklah saya ke bagian perenungan yang kedua. Sebelum ini saya mikir ya, jangan-jangan bahwa kita juga hidup di the open prison. Kalau tadi Fatima dan pengungsi-pengungsi yang lain dipaksa oleh keadaan. Kalau kita ada sebetulnya juga terpaksa oleh keadaan, tapi kita yang terjebak di dalam keadaan, gitu kan? Dan membawa saya pada perenungan yang kedua dari khotbahnya Pastor CJ. Nah, bahwa sebab aku ini rela, gitu. Karena perenungan pertama yang membuat saya thinking, oke, jangan-jangan saya juga ada di open prison ini. Karena saya mengalami siklus itu. Pergumulan yang satu ke pergumulan yang lain. Gitu kan. Nah, pada waktu khotbah sebab aku ini rela, Pastor CJ ada pernyataan yang membuat saya tergugah gitu. Yang saya mengingatnya. Dan saya tuh mengakui ya, kalau khotbah LLC, biasanya selalu saya suka mengulang 2-3 kali. Saking cintanya kali ya. Jadi nggak puas gitu kalau hanya 1 kali gitu. Karena nggak langsung dapat ya, maaf ya, ini susah khotbah kalian. Jadi mesti 2-3 kali gitu. Apalagi ketika Vinky udah mengeluarkan bahasa Yunaninya ya. Terus saya pantengin dulu, oke. Gitu. Nah, dari pernyataan Pastor CJ ini, a free man gitu kan, dia waktu itu menyebutkan tentang Paulus nih ya. Khotbahnya tentang Paulus mengungkapkan kerelaannya untuk berpamitan dengan kebebasan dan nyawanya. Jadi kalau tadi kita terjebak atau manusia ada yang terjebak gitu kan. Ternyata ada orang yang merelakan hal yang menjadi miliknya, yaitu freedom, kebebasan. Dan itu malah diserahkan gitu kan. Dan yang kedua, penyataannya adalah tidak ada kebebasan sejati di luar dari melakukan kehendak Allah. Next. Dan ini udah gaya Vinky banget ya. Nah, ini yang membuat saya memutuskan untuk tenang, saya tidak melakukan kajian kitab, tidak. Saya hanya berusaha melakukan overview gitu karena pernyataan ini tuh sangat menggugah gitu yang membuat saya melihat oke, saya ingin tahu lebih dalam apa sih yang dialami seorang Paulus sehingga membuat dia mau menyerahkan kelebihannya nih, haknya untuk sesuatu, untuk Tuhan lah istilahnya, untuk sesuatu yang lebih besar. Apa yang menyebabkan spiritualitasnya, apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi pikirannya. Dan itu membawa saya kepada kitab Filipi. Karena bagi saya kitab Filipi itu cukup menangkap gitu secara keseluruhan isi hati Paulus, apa yang menjadi kepercayaannya, core belief-nya gitu kan. Dan apa yang menjadi kerinduannya untuk orang percaya gitu. Jadi
Saya tidak akan lama di sini, berusaha karena saya bukan Vestal Biblika dan ahli PB gitu. Jadi saya hanya berusaha melangkum kali ya, lebih kepada melangkum. Oke, next. Oke, yang tadi dibacakan oleh Lea itu dikenal dengan nama himne Kristus. Dan itu tuh kayak pusat gitu. Paul dari kitab Filipi. Gitu. Yang membuat karena kitab Filipi ini kan bukan hanya satu surat tunggal gitu ya, tapi dia merupakan artikel demi artikel yang dikoleksi gitu, yang disatukan gitu kan. Jadi ada bagian-bagian yang disatukan. Jadi bukan hanya satu surat untuk satu jemaat gitu. Karena ada perbedaan-perbedaan gitu kan ya. Dan saya membuat itu himne Kristus itu adalah core-nya, dan kemudian sekitarnya itu terlahir dari situ. Gitu. Ada kata kunci yang diambil yang menunjukkan kepada ayat-ayat sesudahnya. Next. Singkat ya, dari Filipi 1 ini Paulus membukanya dengan ucapan syukur dan doa gitu ya. Dan dia menyatakan bahwa dia berucap syukur buat jemaat di Filipi, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Jadi dia memulai dengan mengingatkan. Gitu. Karena jemaat Filipi hidup di dalam represi, hidup di dalam penganiayaan. Oleh karena kepercayaannya mereka kepada Kristus. Gitu. Next. Dan Paulus kemudian selanjutnya menyatakan tentang kondisi dia. Karena orang kan pasti concern. Gimana kondisi Paulus nih ketika dalam penjara? Gitu. Nah ternyata bagi Paulus tuh sama sekali tidak ada masalah. Gitu. Karena dia punya keyakinan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia senang karena semua orang tahu gitu, semua orang yang di istana, orang Romawi, bahwa dia di penjara karena siapa? Karena Kristus. Dan kejadian dia di penjara membuat orang lain berani untuk memberitakan juga tentang Kristus. Gitu. Next. Dan ini yang saya tanya khusus sama Vinky. Bagian yang ini gitu ya. Karena saya ingin mengetahui dengan pasti kata Greek-nya gitu ya. Di ayat 1 ayat 20 kan dikatakan sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Paulus bilang begitu. Dari Greek-nya adalah apokaladokia dan elpida. Itu merupakan sebetulnya artinya sama, tapi ketika diulang itu betul-betul merupakan satu penekanan. Ini yang saya harapkan. Ini yang saya rindukan. Ini antisipasi dari pelayananku, antisipasi dari harapanku. Ini yang saya tunggu. Bahwa kehidupan, bahwa nggak penting bagi saya mau hidup atau mati. Kalau hidup, saya bisa lanjut menyebarkan Injil. Berarti ada keuntungan. Ada apa? Kristus bisa lanjut diberitakan. Tapi kalau saya mati, saya untung karena saya bisa ketemu Tuhan. Gitu. Itu yang menjadi pengharapan Paulus. Next. Dia kemudian karena gini, kitab Filipi ini kan menunjukkan karakter of God ya, satu. Kemudian dia menjelaskan dari karakter Tuhanlah mestinya karakter orang percaya itu ada seperti apa. Gitu. Dan kemudian ketika karakter orang percaya mengikuti karakter Tuhan, karakter gereja bagaimana, gitu kan, kehidupan sebagai kumpulan orang percaya. Karena itu dia memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana mesti mengikuti teladan Kristus. Next. Dan himne Kristus yang tadi dibacakan oleh Lea, kita semua mengenalnya untuk yang ikut LLST sebagai satu kuliah. Bukan kuliah, tugas. Sebagai tugas. Tapi ini adalah satu himne yang memang sudah lama dikenal. Gitu. Jadi ini puisi yang dinyanyikan. Begitu menurut Pastor Vinky. Puisi yang dinyanyikan gitu ya. Dan ini menunjukkan kepada apa yang Kristus lakukan. Gitu. Meninggalkan keilahian kepada kehinaan. Kemudian dari kehinaan kembali kepada keilahian. Itu rangkumannya. Gitu. Next.
Nah, jadi dari keilahian Kristus turun kan dalam ayat itu dikatakan. Jadi berbeda dengan Adam. Kalau Adam dia memilih untuk kayak berusaha menjadi Allah gitu, menyamakan diri dengan Allah, justru ingin naik. Tapi kalau Kristus dia justru turun untuk menjadi hamba. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil upah seorang hamba. Dan kemudian dia taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bangkit, naik surga, dan di situ Paulus mengutip dari Yesaya 45 ayat 23. Di mana dikatakan bahwa semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan bersumpah setia dalam segala bahasa. Dan itu menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi ini merupakan ekspresi dari keyakinan Paulus tentang siapa Yesus. Ini adalah memberikan cara hidup, gitu, arah dan cara hidup yang harus kita teladani. Next. Nah, kemudian dia melanjutkan untuk memberi 2 contoh keteladanan tentang Timotius dan Epaphroditus. Next. Dan dia menyatakan teladan dari kehidupan Paulus, di mana Paulus masa lalunya, yang tadinya dia adalah orang Farisi gitu, bagian dari orang Farisi yang punya keyakinan, punya self-righteous gitu ya, punya keyakinan bahwa ini saya melakukan yang benar, tapi ketika bertemu dengan Kristus, dia bilang bahwa segala sesuatu itu anggap sampah. Yang dulu keuntungan, gitu, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Dan itu dilahirkan kenapa? Karena dari himne Kristus tadi, pemaknaan akan inkarnasi, akan kematian, akan kebangkitan Kristus. Gitu kan. Next. Dan dia kemudian men-challenge jemaat ya. Di situ ada yang bersengketa gitu, Yudia dan Sintike. Dia menantang supaya jemaat itu menghidupi hati sepikir dengan Tuhan gitu kan, menghidupi, gak usah berselisih. Gitu. Kemudian dia juga menegaskan untuk jemaat tetap setia dan untuk berdoa gitu ya. Karena mereka sekali lagi hidup dalam penganiayaan. Jadi dia katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Next. Dan ini adalah pernyataan contentment statement. Salah satu ayat yang paling saya respect gitu seolah-olah ya. Paling saya kagumi gitu. Ketika orang bisa bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi bagi Paulus, kondisi tidak cukup, dia sudah mengalami. Tapi kondisi limpah, dia juga mengalami. Dan segala sesuatunya nggak ada yang rahasia buat dia. Gitu kan. Tapi dia menyatakan bahwa itu juga tidak penting. Karena semuanya udah dia alami. Jadi yang dia tahu hanya satu. Melalui pemaknaan akan inkarnasi Kristus, segala perkara dapat kutanggung. Kondisi tidak cukup, gak masalah. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kondisi limpah, dia tetap masuk dalam pemaknaan itu. Karena hidupnya bukan untuk mendapatkan kelimpahan. Tapi hidupnya adalah untuk Kristus. Itu perenungan saya yang kedua. Next. Nah, jadi Paulus tidak menulis buku self-help gitu ya, tentang kemakmuran atau kesuksesan. Karena hal itu akan mengkhianati kebenaran Injil. Sebaliknya dia bicara tentang kemitraan dalam pergumulan dan penderitaan yang menjadi ciri kehidupan juru selamat. Dan dengan demikian, ciri khas kesaksian gerejanya kepada dunia. Jadi kehidupan jemaat akan menjadi ciri khas kesaksian gerejanya di dunia, gitu kan. Next. Dan inilah yang saya renungkan, gitu. Dari 2 hal di atas yang saya temukan ya, 2 perenungan itu, saya menemukan bahwa
ada realita dari Injil. Bahwa kisah Yesus, narasi Kristus, narasi penembusannya, itu membentuk kembali kisah kita. Masa lalu, bukankah di antara kita banyak yang suka memikirkan, saya punya banyak kegagalan ya di masa lalu. Andai saja dulu saya tidak mengambil keputusan itu. Andai saja dulu saya tidak melakukan itu. Kemudian masa kini, setiap kita saat ini pasti punya pergumulannya, gitu kan? Dan kemudian masa depan kita masih nggak tahu loh. Betapapun kita mungkin bikin plan, betapapun kita mencoba merancangkan, tapi siapa sih yang punya kepastian akan masa depan? Gitu. Tapi ketika kita membawa itu, ketika kita merenungkan makna penebusan, kisahnya Kristus itu melesap ke dalam kisah kita. Next. Dan kisah penebusan Kristus itu memberikan frame yang baru. Itu bagi saya tuh sangat menghibur dan sangat menguatkan dan sangat menenangkan. Kenapa? Karena frame yang baru ini gitu ya, membuat kehidupan kita saat ini, situasi yang kita alami saat ini, betapapun not enough-nya, betapapun kita lagi bergumul di dalam keadaan not enough itu, tapi itu kayak making sense everything. Bahwa ini tuh nggak cuman satu scene. Gitu. Dan kita nggak bisa menjudge seluruh kehidupan kita hanya dari scene-scene dalam hidup kita. Hanya karena dulu kamu pernah berbuat ini, bukan berarti kamu selamanya akan melakukan itu. Jadi frame-nya Kristus itu memberikan makna yang kekal. Oh, jadi aku punya tujuan. Oh, jadi aku punya gambaran. Karena narasi Yesus mengumpulkan narasi individual kita. Kan? Narasinya Dila, narasinya Gaby, narasinya CJ. Masa lalu, masa sekarang, masa kini. Narasi yang lain. Nah, itu memberikan gambaran dan tujuan hidup. Next. Jadi ketika kondisi tidak cukup dan kemudian itu bertemu dengan Kristus, akhirnya menjadi kondisi yang full. Next. Dan ini adalah satu kesimpulan saya. Gitu. Menavigasi siklus tanpa henti dalam mengejar satu kebutuhan ke kebutuhan lain hanya bisa ditemukan penyelesaiannya di dalam iman. Bukan di dalam mencoba atau bergumul atau bukan bergumul ya, lebih kepada terus-terusan ada di dalam siklus itu. Jadi bukannya hidup kita terserap di dalam kondisi atau lingkaran tidak cukup dari not enough kemudian never enough, tapi kita ketika bertemu dengan Kristus nih, ketika narasi Kristus ada, itu terserap ke dalam hidup saya. Apa yang dia lakukan itu terserap dalam hidup saya. Dan itu membuat kita menemukan penyelesaiannya. Tapi itu hanya bisa diselesaikan oleh iman, di dalam iman. Next. Nah, transformasi hidup mungkin hanya bisa terjadi bukan karena karena tindakan anugerah lah yang membuat kita punya kemampuan dan kemauan untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Membuat kita masuk ke dalam ekspektasis gitu, ada progress di dalam Tuhan. Dan apa yang saya lakukan untuk hal ini? Karena saya merenungkan bahwa
ada banyak hal di dalam hidup ini yang saya took it for granted, kasih karunia-Nya. Mungkin nggak sadar gitu kan. Karena udah terbiasa, kita bisa bangun pagi sehat. Langsung siap-siap, mau kerja, mau melakukan apa. Tapi ketika misalnya kita kehilangan kesehatan, betapa anugerah kan bisa bangun. Gitu. Baru kita menyadari gitu, ketika kita udah kehilangan sesuatu, biasanya kita baru menyadari bahwa, oh ini anugerah ya, saya bisa bangun. Ketika mama saya jauh gitu, keluarga saya jauh, saya baru bisa menyadari betapa anugerah ya, kalau masih bisa hidup dekat gitu dengan orang tua. Ya kan, Is? Mungkin dulu ketika dekat sih ada aja gitu ya. Is tahu tuh, Is dia merasakan. Mungkin ada aja gitu pergumulannya, protesnya gitu dan sebagainya. Atau kenapa sih mama seperti tadi CJ, pengakuan dosa CJ itu sangat real gitu kan. Meskipun tentunya saya jauh lebih sabar daripada CJ. Tapi pasti selalu ketika dekat itu selalu, ya nggak Ancis? Tapi kalau jauh itu mestinya terasa gitu, bahwa ada yang tos gitu kan. Dan berarti bahwa itu memang itu nggak salah kita gitu, ada musimnya kan. Ada musimnya kita bersama-sama, ada musimnya mungkin kita berpisah gitu. Tapi itu mengingatkan bahwa oh ini ada anugerah-anugerah yang saya anggap, yang saya manfaatkan, yang saya overlook, yang saya anggap enteng. Next. Dan akhirnya itu membuat saya berdoa gitu ya. Dan doa itu lebih dari hanya memberitahu Tuhan tentang kebutuhan dan apa yang saya ingin dia lakukan. Itu doa paling gampang. Gitu ya. Tapi doa saya adalah menempatkan diri di mana Tuhan bisa memperbaharui pikiran saya. Sehingga saya bisa mendapatkan identitas sepenuhnya gitu di dalam dia. Next. Dan tadi proses transformasi tadi itu ada pada momen-momen kecil setiap hari. Kalau Ko Felix selalu menyebutnya sebagai ketegangan. Dan saya menyadari, oke, memang setiap kita itu selalu ada di dalam ketegangan. Every day. Gitu. Tapi disitulah spiritualitas yang sejati. Dan inilah yang menjadi doaku. Karena ketika mengalami gitu perenungan ini, dan kemudian berefleksi, gitu. Akhirnya saya memutuskan gini, saya akan melakukan satu kebiasaan yang berbeda. Kalau dulu, saya punya kebiasaan gini, bangun pagi. Apa yang saya sentuh? Bukan HP, bukan, tapi main game. Kenapa? Supaya otaknya itu jalan, gitu. Kayak membangkitkan. Jadi kalau dulu, saya selalu punya yang namanya NDS, Game Boy gitu ya. NDS, Nintendo DS. Kemudian PSP. Kenapa? Suka supaya saya bisa bawa kemana-mana kan. Nah itu ketika tidur, saya simpan di sebelah kanan, sebelah saya. Jadi ketika saya bangun, oke, gitu ya. Langsung, gitu ya, otak kayak lebih ini. Ketika itu sudah tidak ada, saya ganti ke iPad. Ketika bangun, langsung, oke, main game dulu gitu. Ada jadwalnya gitu, game apa aja. Untuk membangkitkan otak gitu ya, nyawanya nih belum ngumpul gitu kalau bahasanya gitu kan. Tapi saya memutuskan untuk nggak bisa deh. Saya mulai membangun satu kebiasaan yang lain. Jadi ketika saya bangun pagi, maaf kalau terdengar sangat rohani ya. Nah, Biston pagi. Ketika saya bangun pagi, saya mulai melakukan, saya langsung doa. Udah gitu baca satu pasal.
setidaknya satu pasal, tapi saya baca dengan berkata-kata, betul-betul membaca gitu. Kemudian setelah membaca, kemudian saya berdoa Bapa kami. Itu bukan untuk supaya saya jadi, oh Tuhan ngelihat gitu dari surga dan anak gua ini udah berubah gitu ya, bertobat, bukan. Tapi karena saya ingin belajar bahwa refleksi gitu, refleksi hidup gitu ya, membangun satu kebiasaan yang lain gitu. Karena ini akan menjadi ibadah saya, keseharian saya itu adalah ibadah saya. Dan keseharian saya mestinya dihidupi dengan pemaknaan, dengan pendalaman tentang apa yang Tuhan lakukan bagi saya. Karena begitu mudah untuk melupakan itu ketika kita terjebak di dalam kondisi yang cycle of not enough and never enough. Terlalu mudah untuk berhadapan dengan lingkungan seperti itu. Dan akhirnya lupa. Jadi akhirnya saya membangun itu. Kemudian kalau dulu, saya memang hobi baca buku. Dan saya selalu punya jadwal gitu, pengarang-pengarang siapa yang saya suka, jadwal novel rilisnya kapan gitu, karena saya suka buku misteri ya, dan itu pasti kalau udah baca satu buku itu selalu sampai habis, nggak tahan kalau dibiarkan gitu kan. Tapi hanya saya memutuskan, enggak, sekarang saya baca bukunya yang lain gitu, nggak mau kalah nih sama para pestal nih. Saya makanya kenapa saya bisa mengenal NPP gitu ya, karena saya mulai oke, saya coba deh, mungkin ngerti nggak ngerti, pokoknya baca dulu aja deh gitu kan. Karena hanya ingin mengubah kebiasaan, membentuk satu kebiasaan. Kemudian malam, setelah pekerjaan selesai, betapapun ngantuknya, betapapun capeknya, saya berusaha untuk tetap duduk lagi, diam, renung lagi, kemudian baca firman lagi, satu pasal, dan kemudian saya mulai mendoakan. Kalau keluarga yang dekat itu biasa ya, kita doakan. Tapi saya mulai mendoakan masing-masing gitu, terutama LLC. Kenapa? Karena ini keluargaku. Ya. Saya mendoakan, oke, ini Aldi sedang bangun bisnis nih. Saya doakan. Oke, oke, ini kayaknya sedang butuh pekerjaan. Aku doakan. Gitu. Pokoknya ada hal-hal yang timbul. Dan kemudian aku belajar untuk bersyafaat. Gitu. Aku berdoa buat Abah dan Gaby. Aku berdoa buat Monica, buat yang lain. Gitu. Bukan untuk dipamerkan, bukan. Tapi yang saya mau bagikan adalah gimana saya belajar untuk disiplin. Gitu. Karena betul keselamatan kita, transformasi hidup kita timbul karena tindakan kasih karunia. Tapi kan kita mesti mengkultivate-nya gitu. Dan menjadikan itu sebagai ibadah dalam keseharian. Itu sebabnya reformasi liturgi kan selalu tentang liturgi seharian. Di momen-momen kecil. Ko Felix bilang dia memilih ketika lagi ngajar piano kah atau sedang makan apa Ko Felix. Hal-hal kayak gitu. Momen-momen kecil. Tapi itu menjadi ibadahku. Itu menjadi kebiasaanku. Dan ini yang menjadi tekad saya gitu ya. Saya ingin hidup terintegrasi, itu sayanya mesti nggak ada. Saya ingin hidup terintegrasi dalam satu realitas sejati dari Tuhan yang mengetahui segalanya tentang saya. Dan apapun yang saya alami, sebetulnya Tuhan hanya menginginkan yang baik untuk saya. Saya ingin melihat semua gangguan pada hari saya dari sudut pandang kekekalan. Saya ingin menyerahkan diri saya kepada Tuhan yang dapat mengangkat saya melampaui tirani diri saya sendiri. Karena saya kan memang, maksudnya kita semua punya dominasi gitu ya, didominasi oleh sesuatu kegelapan hati manusia, istilah Yulia ya. Dari kegelapan hati manusia itu mendominasi kita. Nah, saya mungkin tidak akan terbebas dari kejahatan di dunia, dari gangguan atau penderitaan. Karena sekali lagi kita hidup di broken world. Tapi aku berdoa
Semoga aku bisa terbebas dari kegelisahan dan ketakutan yang datang karena itu. Dan itu yang saya harapkan menjadi renungan kita, pemaknaan kita. Karena mestinya itu yang memberikan cara hidup. Ya, seperti Paulus kepada jemaat di Filipi, mestinya itu yang memberikan cara hidup pada kita. Jauh melebihi segala pergumulan kita, sekedar pergumulan gitu di dalam kehidupan yang not enough. Saya panggil pemain musik ke depan, kita akan mempersiapkan diri untuk jamuan kudus. Boleh nyanyi dari awal yang Grace, Scandal of Grace. Praise, what have you done? Murder for me on that long. Sin washed away in your blood. Too much to make sense of it all. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place. My soul will live. Oh, to be like you. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Death, where is your sting? Your part is as dead as my sin. The cross has taught me to live. And mercy my heart now to see. The day and its troubles shall come. I know that your strength is enough. The scandal of grace, you died in my place. Oh, my soul will live. Oh, to be like you. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you. Oh, to be like you. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. It's all, and it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. Oh, to be like you. Give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Dan inilah yang menjadi doa setiap kami, Tuhan. Karena segala sesuatu hanya terjadi karena Tuhan. Karena Tuhan yang melakukannya lebih. Dan
biarlah kami boleh hidup di dalam pemaknaan yang terus-menerus akan kasih setia Tuhan. Sehingga sungguh hidup kami merefleksikan apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi isi hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. And all to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. And all to be like you, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Hari ini satu khotbah yang sangat baik dari Cidila. Sebelum kita masuk ke dalam satu perenungan firman Tuhan, saya pikir saya menyiapkan sesuatu untuk kita bahas sedikit tentang perjamuan. Namun khotbah tadi memberikan banyak sekali inspirasi buat saya, gitu ya, untuk merenungkan bagaimana caranya dan bagaimana kita harus menghayati perjamuan ini. Mungkin sebaiknya khotbah tadi dikasih judul From Achievement to Fulfillment gitu ya, yang kelima gitu. Karena I mean that's a really good summary loh kalau misalnya kita bicara tentang achievement and fulfillment. Dan di dalam itu semua kalau kita melihat ya, izinkan saya bercerita sedikit gitu ya. Di sekolah Pelangi Kasih, di dalam kurikulum yang sedang kita godok, ada satu kesadaran yang kemudian mengubah cara kami melihat dan cara kami menyusun bahkan sampai kepada jam belajar. Di liturgi atau dunia yang begitu modern ini, kita dulu digerakkan oleh satu perasaan lag, gitu ya. Lagness, kita tambahin jam sampai anak tuh pulang jam 2-an, udah jam 3. Apa yang drive itu semua? Seringkali yang drive itu bukan karena we know this is something yang useful, atau anak-anak bisa achieve something, atau bisa mendapatkan satu hal yang bermanfaat, meaningful, tapi karena kita merasa kurang. Ada perasaan kurang yang kemudian merasa harus dipenuhi dengan, di dalam dunia pendidikan dipenuhi dengan pelajaran. Pelajaran harus sebanyak mungkin, harus sebegini mungkin, drill. Akhirnya drill menjadi satu, mentalitas di sekolah. Dan ini semuanya kalau kita lihat di dalam dunia apapun, kita tuh menghadapi dua, ya saya sebut tadi, inspired by khotbah tadi adalah dua liturgi. Ada dua liturgi yang bersih tegang, gitu ya. Ada liturgi dunia tuh digerakkan oleh apa? Not enough. Ada rasa lack-nya, ada never enough, atau spirituality of lackness gitu ya. Rasa kurang itu yang menggerakkan kita untuk terus-menerus mencari sesuatu. Merasa bahwa hidup ini adalah sebuah penjara. Karena ada keinginan, ada satu rasa tidak cukup di dalam diri kita. Tapi dari khotbah tadi kalau kita melihat bahwa Paulus tuh mengajarkan satu liturgi Kristiani di mana bukan lackness yang menjadi motivasi yang mendorongnya, menggeraknya, tapi kelimpahan kasih karunia. Kelimpahan kasih karunia yang membuat tuh seperti yang lagu ini Scandal of Grace itu ya. Satu, kasih yang tidak pernah bisa dipahami, yang meresap masuk ke dalam seluruh penghayatan kehidupan kita, entah itu masa lalu kita, hari ini, maupun menjadi pengharapan masa depan kita. Seperti yang tadi sudah Cidila khotbahkan. Nah, dan dalam konteks ini kalau kita melihat bahwa hidup kita seharusnya digerakkan oleh kelimpahan kasih karunia Tuhan, maka di dalam kita mengambil satu perjamuan kudus ini, harusnya itu juga hal yang sama. Satu ayat yang saya tandain di sini, ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Nah, di dalam konteks orang Korintus, kenapa perjamuan ini muncul? Sebenarnya masalah praktis. Ada orang-orang yang mau makan dulu, orang lain gak dapat makan, datang udah habis makanan, mereka makan duluan. Tapi Paulus mengingatkan bahwa kehidupan Kristen itu digerakkan oleh apa? Dan menjadi core atau menjadi the heart of Christian worship and liturgy adalah pengorbanan Kristus. Christ sacrificial love-nya. Bagaimana Allah memberikan hidupnya, Kristus memberikan hidupnya mati di kayu salib. Satu anugerah yang terlalu besar untuk bisa kita terima, bahkan terlalu besar untuk kita bisa make sense of it bahkan. Dan dalam realita begitu menyadarinya Paulus akan pengorbanan Kristus yang begitu besar, itu membuat dirinya memberikan hidup. Bukan karena dia merasa, bukan karena dia ingin membayar. Rasanya Paulus tidak pernah merasa ingin membayar, karena gak akan mungkin juga bisa dibayar kasih karunia itu. Tetapi menjadi satu realita yang shape, kita punya liturgi kehidupan, kita punya cara melihat, semuanya dalam segala aspek. Dan oleh karena itu saya mengajak kita hari ini untuk menikmati roti dan anggur ini bukan sekedar satu tradisi yang kita peringati terus menerus, bukan hanya sekedar bagian dari liturgi atau sakramen, tetapi menjadi satu simbol yang real, menjadi satu embodiment dari karya, dari penghayatan kita akan kelimpahan kasih karunia yang diwujudkan dalam kematian Yesus Kristus. Sehingga setiap kali kita makan dan minum ini, kita harus mengingat bahwa apa yang kita punya hari ini sudah jauh lebih dari cukup. Dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita inginkan. Sehingga liturgi hidup kita kembali digerakkan oleh pengorbanan yang begitu besar. Karena itu saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan anggur dan roti ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita hayati dengan penuh pengorbanan Kristus yang begitu besar melalui tubuh dan darahnya yang dikorbankan bagi setiap kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama roti ini sebagai satu penghayatan akan tubuh dan pengorbanan Kristus yang tidak pernah bisa kita balas. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu kematian Tuhan sampai ia datang. Mari sama-sama kita minum anggur ini sebagai penghayatan akan pengorbanan Kristus. Mari musik boleh mengiringi, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Boleh sama kita menghayati satu pengorbanan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Just to be like you. Just to be like, give all I have just to know you. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. But all to be like you. Give all I have just to know you.
Biar seluruh kehidupan kami bukan lagi digerakkan oleh perasaan insekuritas kami, rasa kurang, rasa kami perlu lebih dan lebih lagi. Namun biar kiranya seluruh hidup kami menjadi persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Bukan karena kami mau membalas, karena kami tahu kami juga tidak akan pernah bisa membalas. Namun karena kami tahu bahwa seluruh hidup kami digerakkan oleh kepenuhan karya-Mu yang begitu besar. Mungkin kami kesulitan untuk make sense of it, karena tidak ada satu rasio yang bisa memahami begitu besar karya dan anugerah-Mu ya Tuhan. Izinkan kehidupan kami yang kami rayakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, pengorbanan-Mu menjadi kehidupan yang bergerak kepada kepenuhan karya-Mu. Biar perjamuan yang boleh kami terima hari ini tidak hanya berakhir di tempat ini saat ini, tetapi menjadi satu hal yang terus bergema di dalam keseharian hidup kami, bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang telah diberi oleh kematian Kristus. Kematian itu bukan berarti nothing, tetapi kematian itu berarti kelimpahan yang tidak pernah bisa dibayangkan. Ini kami ya Tuhan, biar kiranya kehidupan kami senantiasa untuk Tuhan. Demi Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit untuk setiap kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Oke, di RLC ini orang-orangnya senang merenung ya, merenungkan, berefleksi gitu. Begitu juga dengan diri saya ya, seperti itu yang bisa dilewati sehari-hari karena perjalanan hidup saya adalah lebih sering di taksi sebenarnya. Jadi perenungan saya juga berasal dari taksi. Saya memikirkan ketika tahu, oh ya minggu ini ya schedule-nya di persembahan gitu, mau ngomongin apa ya gitu. Tapi yang teringat pada saat itu adalah lirik lagunya Betapa Hatiku gitu ya. Yang lagu lama, cuman lirik ini itu yang terbesit di pikiran saya bahwa katanya hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. So, lirik lagu ini membawa ke suatu perenungan di dalam diri saya. Sesungguhnya kemarin itu saya mencoba mencari etimologi asli. Maaf ya Ko Felix. Kata persembahan, tapi kayaknya terlalu ribet gitu ya. Jadi saya mengambilnya dari yang pembahasannya mengenai korban atau persembahan atau offering, yang merupakan bentuk ucapan syukur kita. Di mana manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat spiritual dan manusia selalu berusaha untuk berhubungan dengan siapa yang dia sembah. Melalui persembahan manusia dapat menjalin relasi ataupun hubungan dengan Sang Ilahi. Oleh karena itu, persembahan akan selalu melekat dengan yang namanya ibadat. Persembahan yang kita berikan bisa berbentuk materi, bisa berbentuk persembahan natura. Nah, ini yang jarang mungkin di kota-kota ya, tapi waktu saya di kampung, persembahan natura ini sering banget dilakukan oleh petani yang hasil panennya dibawakan ke gereja gitu. Mungkin hasil ternaknya juga gitu. Dan persembahan hidup adalah diri kita sendiri. Setiap kali merenungkan mengenai persembahan, selalu yang saya temukan mengenai relasi. Dengan memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menjadi alat yang dipakainya untuk kemuliaannya di dalam dunia, hidup ini menjadi lebih berarti. Persembahan kita adalah bukti dari rasa syukur kita kepada Tuhan, mengetahui dan menyadari bahwa apa yang kita miliki saat ini berasal dari Dia. Bukti dari pengakuan iman kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Tidak pernah ada tuntutan, angka, seberapa banyak di dalam memberi persembahan. Tapi ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, itu memberi ungkapan rasa syukur kita kepadanya, memberi dengan hati yang tulus.
Oleh sebab itu, Broken Saints, berilah dengan kerelaan hati dan kesadaran, dengan rasa ucapan syukur bahwa segala yang kita punya semua berasal dari Allah, Sang Sumber Kehidupan. Selamat memberi Broken Saints di nomor rekening BCA Digital 001613837695 atas nama Timothy Athanasius Nawal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, semuanya teman-teman, boleh sekali lagi kita kasih apresiasi buat Cidila untuk khotbah perdananya. Saya tahu cawan ini sangat berat. Dan saya tahu mungkin Cidila kalau bisa nego, kalau boleh lalukan cawan ini. Tetapi sekali lagi berikan tepuk tangan buat Cidila. Segala sesuatu yang baik kita harus apresiasi tanpa mengambil kemuliaan Tuhan. Untuk itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu Saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. My Savior, Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah Tritunggal, Sang Sumber rahmat dan kasih karunia, senantiasa menyertai kehidupanmu dan memenuhi kehidupanmu, sehingga kehidupanmu bukan lagi kehidupan yang digerakkan oleh liturgi dunia yang broken ini, tetapi digerakkan oleh kepenuhan kasih karunia-Nya dari hari ini sampai kita berjumpa dengan Kristus kembali. Sama-sama katakan, amin. Kembali ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.